anime musim semi yang tayang di tahun 2024 dengan genre action dan sci-fi. Mengusung konsep di mana karakter yang bernama Kafka Hibino berkeinginan untuk membasmi kaiju. Namun saat ini, dirinya hanya menjadi pembersih bangkai monster. Hingga pada akhirnya, Kafka bertemu dengan anak magang yang memiliki pandangan lain meskipun beberapa kali ini Kafka gagal ya untuk masuk organisasi pembasmi kaiju. Anime ini didasarkan pada manga terkenal karya Naoya Matsumoto dan dikonfirmasi juga mendapatkan jumlah episode sebanyak 12. Digarap oleh studio production IG dan sudah cukup banyak juga dalam memproduksi anime. Contohnya ada Attack on Titan dan Haikyuu guys. Animenya memiliki grafis yang bagus, siap wajar ya karena studionya sudah menghasilkan anime-anime besar juga. Musik openingnya kurang enaken dan malah enaken banget endingnya. Intinya, openingnya ini nggak sesuai dengan visual yang ditampilkan. Kita bahas endingnya aja ya, dibawakan oleh One Republic dengan judul Nobody. Itu tuh di YouTube pecah parah ya, dan viewsnya sampai 6,7 juta, gile sih. Yap, wajar karena One Republic ini musisi global mendunia yang sudah banyak penggemarnya juga. Anime ini berfokus pada sebuah pasukan pertahanan yang bertugas untuk membasmi monster. Sang karakter utama bernama Kafka Hibino dan teman-temannya bertugas untuk membasmi para monster. Dunia diserang oleh makhluk menakutkan yang dikenal sebagai kaiju. Kafka Hibino memiliki impian untuk bergabung dengan Angkatan Pertahanan Jepang untuk menghabisi kaiju. Tetapi karena berbagai hal, Kafka harus meninggalkan ambisinya dan bekerja sebagai pembersih bangkai monster. Sebuah perusahaan yang berfokus pada membersihkan setelah pertempuran melawan kaiju. Sementara itu, teman masa kecilnya yang bernama Ashiro Mina sudah menjadi kapten divisi 3 di Angkatan Pertahanan Jepang. Semangat dan dedikasinya membangkitkan ambisi Kafka untuk bergabung kembali ke Angkatan Pertahanan Jepang. Tapi Kafka ini tidak menyadari kalau ancaman kaiju mendekatinya, membawanya kepada kekuatan misterius. Apakah ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk Kafka menghabisi kaiju? Tentunya kalian harus nonton ya, mumpung masih di awal-awal episode. Sekarang mari kita bahas guys, karakter yang ada di dalam anime Kaiju Number 8 ini. Pertama, Hoshina Soushiro. Dirinya adalah wakil komandan divisi 3 Angkatan Pertahanan. Meskipun sifatnya santai, namun dia ini terbukti sangat kuat ya. Spesialisasi dalam senjata tajam yang berasal dari keluarga pembunuh kaiju sejak zaman Muromachi. Kedua, Ashiro Mina. Dirinya adalah anggota pertahanan yang sangat berbakat, sekaligus penembak jitu juga ya. Di usianya yang masih kecil, dirinya bertemu dengan Kafka satu sama lain. Bersumpah akan bergabung ke divisi pertahanan dan melawan kaiju bersama-sama. Sudah bergabung dengan Angkatan Pertahanan selama bertahun-tahun, tetapi mengenali Kafka saat dirinya ini baru bergabung ke divisi Angkatan Pertahanan ya, karena kan Kafkanya ini masuk kembali. 3. Hibino Kafka. Dirinya adalah karakter utama yang selalu ingin bergabung ke divisi pertahanan, tapi malah jadi kru pembersihan monster ya, yang waktunya ini cukup lama. Ketika kaiju memasuki tubuhnya, memungkinkan Kafka untuk menjadi kaiju humanoid. Dirinya sekali lagi bergabung ke Angkatan Pertahanan untuk bisa bareng dengan Mina dalam menghabisi para kaiju. Kelebihan di dalam anime ini adalah karakter utama yang sudah menua dan lebih cocok dipanggil sebagai om-om. Segala karasa guys, nyeri cangkeng, nyeri awak, tentunya ini jarang dimiliki oleh anime lain. Ya kita tahu sendiri gitu ya, kalau anime di judul lain itu rata-rata anak muda, ganteng, fresh, sama bener-bener bersemangat. Kalau ini kan agak lain ya, bertahan hidup pas ujian aja udah syukur gitu guys. Lolos lagi, dan pokoknya itu hoki parah buat dia. Mimin gak bakalan spoiler lebih jauh ya, takutnya mengganggu kesenangan kalian dalam menonton animenya. Pokoknya, anime ini cocok buat kalian yang suka dengan genre action dan sci-fi. Bagus sih anime ini ya, terutama dari karakter, dan memang unik aja gitu, jarang juga. Anime Kaiju Number 8 layak banget mendapatkan skor
8,2 atau bahkan lebih di atasnya. Kemungkinan itu masih rating awal ya untuk animenya, karena kan masih baru tayang juga sebanyak 6 episode. Tapi buat kalian yang selama ini gak mempersalahkan rating dan enjoy nontonnya ya bagus ya. Bagaimana tanggapan kalian setelah menonton anime ini? Apakah worth it atau gak worth it? Tulis di kolom komentar ya kesan-kesannya.